Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Baik anak-anakku sekalian, marilah kita melanjutkan pelajaran kemarin. Sekarang kita menerangkan tentang amil nawasih, amil yang merusak tatanan atau susunan mubtada khobar, di mana kemarin kita menerangkan tentang kana dan saudaranya. Sekarang kita menerangkan tentang amil yang kedua, yaitu adalah inna dan saudara-saudaranya. Wa amma inna, bismillahirrahmanirrahim. Wa amma inna anapun tawi inna wa akhawatuha lan saudaranya inna, fa innaha iku sak temene inna wa akhawatuha tansibu iku nasobake apa inna wa akhawatuha al isma ing isim wa tarfa'ulan ngrafa'ake apa inna wa akhawatuha al khabara ing khabar. Wa ya utawi inna wa akhawatuha, wa ya utawi inna wa akhawatuha iku inna anna ka anna walakinna lan lakinna walaita lan laita ala. Takulu ngucap sapa sira inna zaidan sungguh zaid sak temene zaid iku qaimun wong kang berdiri utawa wong kang ngadeg. Walaita amron menawa Umar, ya menawa itu apa? Mungkin saja menawa Umar iku sahisun wong kang nampak, wong kang nongol, ya, datang tiba-tiba. Ya. Jadi inna dan saudaranya pengamalannya adalah tansibul isma wa tarfaul khobar, yaitu menasobkan isim dan merofakkan khobar. Jadi pengamalannya inna dan saudaranya itu kebalikan daripada kana dan saudaranya. Kalau kana dan saudaranya itu adalah pengamalannya tarfaul isma watan sibul khobar. Contoh zaidun ko iman. Sekarang kalau pengamalannya inna dan saudaranya adalah kebalikannya pengamalannya kana, yaitu berarti tansibul isma watarfaul khobar. Artinya inna dan saudaranya adalah menasobkan isim dan merofakkan khobar. Kita ambil contoh, inna zaidan qaimun. Kalau kana zaidun qaiman, kalau inna zaidan qaimun. Jadi zaidan ini dibaca nasab, yang menasab inna. Jadi zaidan dulunya mubtada, zaidun qaimun, ini mubtada khobar zaidun qaimun, ya. Sekarang dalam contoh yang pertama dimasuki kana, berubah menjadi kana zaidun qaiman, ini ismu kana, dibaca marfu. Sedangkan qaiman yang dulunya khobarnya mubtada sekarang namanya khobaru kana mansub, dibaca nasab. Dalam bab inna
Kebalikannya kana berarti Zaidan namanya ismu inna, dibaca mansub, dibaca nasab. Sedangkan qaimun namanya khobaru inna, dibaca marfu, kebalikannya kana. Jadi inna tujuannya litaukid, penguat, sungguh artinya ya, inna Zaidan, sungguh Zaid, qaimun, orang yang berdiri. Ini kalimat berita yang tidak ada penguatnya. Begitu mukhotob yang diajak bicara nggak percaya, maka ditambah kata taukid, inna artinya sungguh ya, atau bahwasannya Zaid sungguh orang yang berdiri. Ini karena apa? Inna. Dipahami kebalikannya, dihafalkan. Isma wa tansibul khobar, inna tansibul isma wa tarfaul khobar, kebalikannya ya. Isimnya inna ya itu dinasobkan, isimnya inna ya itu dinasobkan, khobarnya inna ya itu dirofakan, isimnya inaya itu dinasobkan, khobarnya inaya itu dirofakan. Begitu pula anna lakinna la'al, begitu pula anna lakinna la'al, ka'anna laita khalidan ahlul amal. Nah, kalau kana saudaranya berjumlah 13, maka inna pun punya saudara. Saudaranya inna yaitu inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'al, jumlahnya 6. Saudaranya inna jumlahnya ada 6. Kalau kana jumlahnya ada 13. Ya, ambil contoh yang pertama tadi yang inna. Ini aja. Contoh innallaha ghafurun rahimun ya, innallaha ini contohnya ghafurun rahimun. Yang kedua anna, dibaca fathah, inna anna. Sekarang yang anna, contoh yujibuni anna Zaidan qaimun. Yujibu mengherankan, yujibu, yujibuni mengherankan ni ingsun apa anna Zaidan sak temene Zaid iku qaimun wong kang ngadeg ya. Kenapa kok nggak dibaca inna aja Pak, kok anna? Karena di sini menjadi fa'il ya. Manakala anna menjadi fa'il dengan Zaidannya penguatnya, maka tidak perlu dibaca inna, harus anna ya. Seperti contoh inna kalau menjadi ibtida pemula harus dibaca inna, tidak boleh anna. Contoh wal asri innal insana lafi khusrin ya. Ini wal asri jatuh setelah kosam, inna wajib dibaca kasroh, tidak boleh wal asri annal insana ya. Ini diantaranya contoh ya. Jadi inna anna sama saja. Anna ya artinya sungguh, inna juga sungguh, hanya posisi daripada kalimat yang dimasuki inna itu sendiri. Dah. Contoh yang kedua inna anna, kemudian contohnya ka'anna. Ka'anna ini berfungsi sebagai litasbih. Kalau ini untuk taukid, penguat, penegasan kalimat. Kalau anna untuk menyerupakan, namanya litasbih, untuk menyerupakan.
Jadi artinya ka'anna kaya-kaya sak temene. Kita ambil contoh ka'anna Zaidan qamarun. Nah, ka'anna Zaidan seolah-olah Zaid iku bulan. Masih seolah-olah, belum. Ya, belum seperti bulan. Ya, seolah-olah saja, kaya-kaya. Ka'anna Zaidan seolah-olah atau seakan-akan. Ya, kaya-kaya sak temene Zaid iku qamarun, bulan. Jadi Zaidan dibaca nasab, yang menasabkan adalah ka'anna, ya. Nasabnya pakai tanda fathah sebab isim mufrad. Sedangkan qamarun berposisi sebagai khobarnya, ka'anna dibaca rafa. Ka'anna Zaidan qamarun, seolah-olah Zaid itu bulan atau rembulan. Ka'anna Zaidan badrun, sama. Ka'anna Zaidan samsun, sama. Jadi fungsi daripada inna anna untuk taukid. Kalau ka'anna fungsinya untuk ditasbih, yaitu menyerupakan mubtada pada khobar, menyerupakan Zaid pada bulan, seolah-olah Zaid qamarun, bulan. Sekarang lakinna. Untuk lakinna lakinnya artinya tetapi. Lakinna bukan lakin tapi lakinna. Lakinna mempunyai arti lil istidrak. Istidrak. Apa istidrak itu? Istidrak yaitu nyusuli, menyusuli ungkapan yang pertama. Ya, seolah-olah menyanjung. Contoh begini, Zaidun utawi Zaid iku alimun, wong alim. Zaid itu alim. Lakinnahu tetapi dia Zaid iku bakhil. Ya. Perhatikan contoh Zaidun alimun, mubtada khobar. Zaidun lai Zaid iku alimun, wong alim. Di sini lakinnahu bakhilun, sayang, bahasanya sayang, pelit. Wong alim kok pelit, ora pantes, ya. Jadi Zaidun alimun, Zaid itu alim, pinter, sayang, dia bakhil. Lakinnahu tetapi Zaid iku bakhilun, orang yang bakhil. Jadi lakinna berfungsi istidrak, menyusuli ungkapan yang pertama. Yang pertama disanjung, tapi ada yang belakang adalah kesayangan. Artinya apa? Sangat disayangkan kalau dia itu bakhil. Jadi Zaidun alimun, lakinnahu bakhilun. Ini lakinna. Lah mana Pak isimnya lakinna? Berupa isim domir. Isim domir kan mabni. Jadi hu ini dari kata huwa kan. Ini namanya isim domir mutasil. Mahalnya, kedudukannya, posisinya, dia domir ini adalah mansub, dibaca nasab. Karena apa? Karena menjadi isimnya lakinna. Ya. Jadi dicatat bahwa domir adalah mabni. Ya. Jadi i'rabnya bagaimana? Ya seperti ini, panggahu, cuma kedudukannya, posisinya ini adalah mansub, dibaca nasab. Nah, yang menasabkan dhamir hu adalah lakinna. Jadi lakinna ini namanya amil yang seperti inna, yaitu menasabkan isim dan merofakkan khobar, ya. Dah, sekarang yang laita, ya. Laita artinya hampir sama dengan apa itu tadi menawa ya. Laita dalam nazam saya contohkan laita ya. Laita khorijan ahlul amal.
Dalam Al-Quran ya laitani kuntu turaba. Laita ini berfungsi litamani. Litamani. Apa maknanya tamani anak-anak? Tamani adalah mengharapkan sesuatu yang sulit terjadi, bahkan tidak mungkin terjadi. Seperti orang yang tidak pernah nyambut gawe, nggak mau belajar, nggak mau bekerja, dia hanya ngopi, rokok, dia berharap, andaikan saat sekarang ada emas 1 kintal turun dari langit, ya mana mungkin, itu namanya menghayal. Jadi laita adalah mengharapkan sesuatu yang sulit terjadi, atau mungkin terjadi tapi sulit. Contoh, kita ambil contoh. Ya laitani kuntu sobiyan. Ya laitani kuntu sobiyan. Andaikan aku menjadi anak kecil lagi. Ya nggak mungkin, rambut sudah beruban. Dia bilang ya laitani kuntu sobian. Andaikan aku menjadi anak kecil lagi. Ini kan jelas tidak mungkin. Wairu mungkin. Kalau berarti laita dalam contoh ini mempunyai makna harapan yang tidak mungkin, 100% tidak mungkin terjadi. Ya, itu namanya laita. Dalam Al-Quran ya laitani kuntu turoban. Dalam surah An-Naba ya. Qala kafiru ya laitani kuntu turaba. Andaikan aku jadi debu. Tidak mungkin. Manusia, jin, malaikat utuh jadi manusia, tapi untuk yang lainnya, makhluk yang lainnya menjadi debu. Kun turaban, jadilah kamu debu. Pada saat itu orang kafir berkata ya laitani, andaikan aku jadi debu. Ini namanya harapan yang tidak mungkin terjadi. Berarti dia tidak menggunakan la'alla, tapi menggunakan laita, yaitu litamani. Artinya apa? Litamani yaitu mengharapkan sesuatu yang sulit tercapai atau berhasil. Ya. Jadi laita berfungsi sebagai tamani, mengharapkan sesuatu yang sulit terjadi. Beda dengan la'alla. Yang terakhir adalah nomor 6, la'alla. La'alla ini berfungsi pada taroji wa tawakku. Taroji itu harapan yang mungkin terjadi. Nah, contoh la'allal habiba qadimun. Mungkin kekasih datang. Ya memang wis SMS-an, wis WA-an ya. La'allal habiba menawa kekasih iku qadimun datang. Ini la'alla namanya mengharapkan tapi mudah terjadi. Ngene iki pacarku teko ya, memang sadurunge wis di calling ya. Iki la'alla habibah kekasihku qadim. Wa tawakku, artinya tawakku itu harap-harap cemas. Engko gek. Namanya tawakku ya. Contoh la'allal amiro. La'allal amiro, mungkin sang raja datang, dia takut ya. Agak harap-harap cemas antara ya dan tidak. Engko teko pora itu namanya tawakku. Jadi la'allal amiro, menawa sang raja iku hadirun atau qadimun sama. Harap-harap cemas. Ya, antara suka dan tidak, harap-harap. Itu jenenge la'alla. Jadi apa bedanya la'alla dan laita? Kalau laita sulit terjadi walaupun mungkin terjadi, tapi mungkin hanya 0, berapa persen. Tapi kalau la'alla itu harapan yang bisa atau mungkin terjadi. Hanya itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Kalau diulang kembali singkatnya, pengamalannya inna adalah menasabkan isim, merofakkan khobar. Sedangkan saudaranya inna berjumlah ada 6, termasuk inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'al. Jumlahnya ada 6.
Apa fungsi daripada inna dan anna? Yaitu ada untuk litaukid, sedangkan kana berfungsi sebagai tasbih untuk menyerupakan, contohnya ka'anna zaidan qamarun. Dengan lakinna berfungsi lil istidrak, yaitu nyusuli omong, contoh zaidun alimun, lakinnahu bakhilun, zaid orang alim tetapi sayang dia itu pelit. Sedangkan laita artinya litamani, mengharapkan sesuatu yang sulit terjadi. Contoh satu lagi, ya laitali kintoron minad zahab. Nah, andaikan aku punya segudang dari emas, niscaya aku akan pergi ke Mekah umpama dan seterusnya. Orang tahu nyambut gawe kan diharap-harap emas ya. Ya boleh saja namanya menghayal, tapi itu sulit terjadi. Itulah yang membedakan makna daripada tamani. Sedangkan la'ala, suatu harapan yang mudah terjadi, bahasa Arabnya disebut taroji wa tawakkul. Kita nazamkan bersama. Isimnya inaya itu dinasobkan, khobarnya inaya itu dirofakan, begitu pula anna lakinna la'al ka'anna laita kholidan ahlul amal. Di bawahnya masih banyak nadzoman yang belum dicatat, mungkin minggu depan ya. Dan Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah wa bil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.